Pintu kamar kita itu digedor-gedor, tolong, tolong, sambil nangis. Buka pintu nih ya, udah ayo ngikut saya, tolongin. Pas nyampe ke kamar dia, kaget dong bang. Akhirnya saya lari ke kamar saya, ngambil selimut, tak tutupin ke badan si cowok. Tapi di saat aku lagi nutupin dia, pas nyampe dada nih, tiba-tiba si laki, aduh mampus, oh meninggal ini. Jangan-jangan nih hotel horor juga ini. Kok basementnya gelap? Endingnya teman saya tetap yang parkirin motor, saya turun tuh sambil lihat-lihat. Sampai akhirnya ada yang tepok. Tapi pas saya toleh, kukira itu udah selesai aja sampai situ. Ternyata ceritanya itu kebawa sampai ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Badru Caps Lock ini channel apa sih bang? Channel membahas tentang kisah-kisah pengalaman horor narasumber. Dan buat teman-teman di rumah nih, bisa juga kalian nih berbagi kisah pengalaman kalian di tempat ini dan langsung aja kirim kisah nomor WhatsApp di bawah ini nih. Jadi kalau punya pengalaman horor jangan disimpan aja. Gas. Oke, dan seperti biasa kita udah menghadirkan nih narasumber lagi. Dan narasumber kali ini bernama Mbak Dwika. Dan Mbak Dwika ini sempat nih melakukan perjalanan menuju daerah istimewa Yogyakarta. Yang dimana secara peta itu adanya di perbatasan, di tengah-tengah Jawa Tengah lah. Dan saat di sana beliau sempat mengalami kejadian horor sampai ada yang meninggal nih sob. Wow, luar biasa nih. Dan seperti biasa, sebelum ceritanya buat teman-teman yang di rumah nih yang nonton di depan teras, kopinya tuh diseduh dulu biar makin enak kita merinding syahdunya. Dan buat di rumah yang di kamar, lampunya dimatiin biar gelap-gelap makin syahdu. Nggak usah lama-lama lagi, langsung kita gaskan. Wah. Gimana nih Mbak Dwika kisah pengalamannya nih? Kejadian ini tuh kejadiannya di tahun 2023. Waktu itu saya masih bekerja sebagai freelancer. Teman saya itu tiba-tiba nge-DM saya di Facebook. Awalnya emang nggak ngenalin. Pas aku lihat profilnya itu ternyata si Ari gitu kan. Ya udah, saya balas lah itu DM. Ada apaan? Lu lagi free nggak gitu? Lah gua mah hari-hari free gitu kan. Soalnya kan gua kagak kerja, kagak ke kantor gitu kan. Ya udah, gua ada rencana mau ke Jogja. Lu nanti temenin gua selama gua stay di Jogja ya. Emang berapa lama lu di Jogja gitu? Rencananya sih ya kalau betah 1 bulan di Jogja. Oke deh, emang mau kapan? Paling gua berangkat besok gitu kan. Ya udah, kalau OTW kabarin aja. Ya udah, lu siapin hotel sama motornya. Oke, ntar gua calling temen gua yang kerja di hotel, sama gua cariin motor rentalan. Lah, bukannya lu punya motor gitu kan? Motor gua habis gua pakai kecelakaan bulan lalu gitu kan. Ya udah, lu cari sewaan motor gitu. Abis itu kan emang bener, aku calling temen-temenku satu-satu. Mana yang kosong. Akhirnya nemu di daerah Jogja bagian timur dan sewa motornya di Jogja bagian barat. Ngambil motor ke sana ongkos. Ya udah aku minta lah ongkos ke dia. Nih gua mau ngambil motor kagak ada ongkos nih gitu. Ya udah butuh berapa gitu kan. Sekitaran per hari 80. Jadi dikali 7 aja. Kita ambil 1 minggu dulu. Nah, habis itu kan aku dari rumah ke rentalan itu sekitaran 1,5 jam tuh. Aku naik bus dulu, terus transit di terminal Jogja, habis itu pakai busway ke tempat rentalan. Itu pun nggak bisa nyampe ke tempat rentalannya pakai busway, harus sambung lagi pakai Grab. Habis ngambil motor, aku nggak mungkin pulang dong, kan besoknya pagi harus jemput.
Ya udah, aku akhirnya nginep di rumah temanku yang daerah situ juga gitu. Gue numpang nginep dulu ya, besok gue jemput temen gue gitu. Ya udah, lu nginep aja datang ke sini. Endingnya paginya memang dia ngabarin, gue udah sampai. Lu nggak ngomong kalau OTW, tahu-tahu udah sampai gitu kan. Ya udah, gue jemput, gue OTW dari sini, ngirim share live saya ke dia. Pas nyampe di stasiun, gue WA temen, lu di mana? Gue di sini nih. Itu di dekat stasiun Lempuyangan. Fotoin, terus dia motoin, gue masih di dalam. Lu ngapain kagak keluar? Masa iya gue jemput lu ke dalam gitu kan? Ya udah, lu keluar. Gue tungguin di dekat parkiran motor. Oke, akhirnya ketemu. Akhirnya kita main ke Malioboro, kita makan-makan dulu, kita belanja-belanja dulu. Tapi ini bang, temen saya tuh agak-agak gimana gitu, agak-agak kemayu dia. Jadi kayak dia itu memang kelihatannya cowok, pakaiannya cowok kalau di luar. Kalau di dalam udah beda cerita, jadi kayak agak-agak kemayu lah. Udah kita nemenin dia belanja-belanja, nemenin dia makan, kita balik ke hotel kan, udah mau jam check-in juga. Soalnya perjalanan dari tempat kita main itu, kalau nggak macet sekitaran 15-20 menitan. Pas kita udah sampai di sana itu, ya benar jam 12 lebih. Jam 12 lebih, kita langsung ngomong dong ke resepsionis mau check-in gitu. Tapi si resepsionis nanyain kabar dulu tuh, apa kabar gitu. Lama nggak main ke sini gitu kan. Nah aku jawab lah, gue mah pengangguran, kagak punya duit, ini aja bisa ke sini ya dia yang bayarin, disuruh nemenin. Ya udah, mau kamar berapa lu? Gitu. Mau kamar yang mana ya? Serah lu dah, dipilihin dong. Itu cuma ada sekitaran 12 kamar aja sih. Dapat hotelnya itu di pinggir jalan itu hotelnya, yang aku mau memang biasa di situ. Itu aku dapat di nomor 22 di atas. Kok 22 mbak? Kan kamar cuma ada 12. Iya, soalnya di sana itu kayak nomornya itu acak, ada beberapa nomor yang memang dianggap nomor sial gitu. Jadi kayak nomornya itu tiba-tiba habis 8 gitu loh, random misalnya kayak ya, gitu, random. Hotelnya itu ngebentuk letter setengah U itu. Jadi di depan tuh resepsionis, terus belakang resepsionis itu kan ada tangga, sebelahnya lagi kamar baru. Jadi total di bawah itu ada 9 kamar, di atas itu ada 3 kamar. Nah aku dapat kamarnya yang di sebelah tangga. Enak buat tidur, nggak berisik. Kalau di bawah itu kayak terlalu ramai. Walaupun memang hotelnya itu kedap suara, tapi kan kadang masih ada suara luar itu yang tembus ke dalam kan. Nah itu. Nah udah kita check in, kita dapat kamar, kita masuk ke kamar kan, kita mandi, kita beberes, kita bersih-bersih, istirahat bentar, terus habis itu kita kayak maghrib, setelah maghrib lah itu kita keluar buat cari udara segar, buat makan malam gitu kan. Nah kita makan malam, kita balik itu sekitaran jam 11 apa 12-an malam gitu. Langsung tidur. Nah jam 6 pagi tuh kita bangun bang. Karena denger pintu kamar kita itu digedor-gedor. Tolong, tolong sambil nangis. HP nih, pagi-pagi udah ganggu orang tidur. Ini orang apa bukan nih gitu kan. Temen saya cuma bilang, udahlah bukain pintu aja sambil dia liar-liar gitu. Oke, buka pintu nih ya. Iya, sambil dia itu masih gedor-gedor, tolong, tolong. Pas aku buka pintu, dar, ada cewek bang. Dia cuma pakai kayak, mohon maaf nih ya, cuma pakai kembenan, pakai itu apa namanya, selimut doang, sambil nangis-nangis. Tolongin saya, tolongin saya. Iya, tolong kenapa? Ada apa? Pagi-pagi loh ini, mataku masih belum sepenuhnya terbuka ini, masih agak rip-rip. Tolongin, tolongin, ayo ikut saya, tolongin. Nah, kata teman saya itu langsung tolongin aja lah. Ya udah, ini kemana nih? Ayo ikut saya ke kamar saya. Mau diapain nih ke kamar? Udah, ayo ngikut saya, tolongin.
Pas nyampe ke kamar dia, kaget dong Bang. Kenapa Mbak? Ada cowok kan. Itu, mohon maaf lagi nih, kagak pakai busana apa-apa. Bugil maksudnya? Iya, tergeletak di atas kasur sambil kejang-kejang. Ini kenapa Mbak? Gitu. Nggak tahu saya. Ya nggak mungkin nggak tahu. Kenapa? Gitu. Tadi kan gini, saya itu lagi hubungan badan sama dia. Habis itu kayak dia itu mau keluar katanya. Tapi pas dia udah mulai kenceng itu, dia langsung step kayak gitu. Emang dia itu habis ngapain? Habis minum apa? Habis makan apa? Atau kayak mana? Atau punya riwayat apa gitu. Terus dia jawab, tadi 1 jam sebelum hubungan badan itu dia minum obat kuat dulu Mbak. Ngapain minum begituan, biar apa? Endingnya begini kan. Akhirnya karena panik, aku minta tolong sama temanku itu panggilin karyawan, panggilin petugas. Suruh panggil ambulan gitu. Teman saya langsung turun, manggil karyawan kan. Terus saya bilang sama mbaknya, Mbak ganti baju dulu, ini kainnya, selimutnya saya pakai buat nutupin ini masnya. Takutnya nanti orang-orang datang malah jadi tontonan, dilihat banyak orang. Saya malu, nggak mau, saya malu. Ngapain malu? Lagian saya juga cewek. Kamu telanjang di sini pun juga saya nggak peduli. Gitu. Saya yang peduliin ini. Nanti kalau jadi tontonan orang kayak mana? Tetap nggak mau dia. Akhirnya saya lari ke kamar saya, ngambil selimut, tak tutupin ke badan si cowok. Tapi di saat aku lagi nutupin dia, pas nyampe dada nih, tiba-tiba si laki gitu. Aduh, mampus. Kenapa nih? Aduh, kayak mana nih? Soalnya apa? Abis ngeluarin suara itu tuh, dia nggak gerak sama sekali, langsung kayak lemes gitu. Temen saya tuh lama banget manggil karyawan doang gitu. Panik nih. Temen saya kemana nih? Nggak selang lama, pas saya habis teriak-teriak manggil-manggil tuh, datang mereka berdua. Udah panggil ambulan belum? Nggak punya nomor ambulan. Nah terus gimana? Akhirnya karena panik, saya pesen taksi online tuh. Taksi online-nya saya chat suruh cepet urgent Pak. Iya, saya ke sana. Nah pas dia datang, saya jemput dia dong ke bawah. Pak, ikut saya yuk ke atas. Ngapain Mbak? Ayo ikut. Ikut ngapain Mbak? Gitu. Ayo ikutlah Pak. Akhirnya bapaknya itu ikut ke atas. Pas nyampe ke kamarnya, bapaknya juga kaget. Nanya, ini kenapa? Saya juga kurang tahu Pak. Kenapa nggak telepon ambulan? Kenapa malah ngubungin taksi online? Lah, kita udah kalut Pak. Lagian kita itu nggak punya nomor ambulan. Nah, kenapa nggak cari di Google? Kan ada Google. Kita nggak kepikiran sampai ke situ Pak. Kita kepikirannya nyelamatin nyawa orang. Jangan sampai ini orang lewat. Akhirnya kita gotongan tuh. Berenam apa bertujuh, cowok-cowok semua. Saya sama teman saya ini dampingin si cewek, nemenin buat ganti baju. Biar bisa turun. Ya nggak mungkin dong turun tetap pakai kemenan kayak gitu. Gimana caranya dipaksa. Pas digotong itu tangannya memang anget, masih anget. Pas di itu juga masih anget juga. Nah, tapi kalau teman saya kan ada satu perwakilan karena drivernya minta salah satu perwakilan hotel ikut ke rumah sakit. Nah, itu katanya pas diperiksa kita dapat kabar nih. Katanya pas diperiksa itu memang udah nggak ada. Nadinya udah nggak ada, napasnya udah nggak ada, dan kulitnya itu udah pucat juga. Karena memang kita lihat makin pucat juga itu kulit. Oh, meninggal ini. Oh, Ya udah, akhirnya kita panik tuh di situ. Wah, mampus. Ketahuan ini tetap ke polisi, nggak mungkin enggak nih. Terus sekitaran jam 10-an itu si cewek sama salah satu petugas hotel tuh datang balik ke hotel. Nah, baru juga duduk, si cewek itu minta bukain HP si laki. Nah, kita mikir dong, lu istrinya kagak mungkin kagak dapat akses ini handphone, pasti tetap dapat passwordnya lah.
buat buka ini handphone. Kita mikir keras, langsung mikir negatif thinking kita. Masa istri kagak ngerti password handphone suaminya gitu kan. Nah kita kayak saling ngasih kode buat jangan bukain kalau disuruh bobolin password. Ya kita tanya, situ kan istrinya, ya kan? Tapi sambil kayak ragu-ragu. Itu dia jawab, iya gitu. Yakin fix bukan istrinya. Kalau istrinya pasti tahu lah. Terus kayak nggak selang lama sekitaran jam 11 itu datanglah ibu-ibu nih. Datang ibu-ibu sama polisi. Terus si ibu-ibu itu langsung ngedatengin tuh cewek. Lu siapa laki gua? Ternyata itu istri sahnya. Istri sahnya itu. Terus si istri sahnya itu minta, mana handphone suami saya? Ada sama siapa ini handphone suami saya? Langsunglah dikasihkan. Dibuka tuh sama si istri kan. Ternyata katanya bikin dia nangis itu chatnya isinya. Oh kamu selingkuhan suami saya, simpanan suami saya? Hah, cerita apa ini? Gong banget. Ternyata kukira istrinya ternyata selingkuhan. Berarti ini gimana? Bikin mikir dong. Ah laki-laki sekarang mah kagak ada yang bisa dipercaya begitu semua. Nah sekarang belum apa-apa dapat ajab begitu. Kita itu udahlah biar itu diselesaikan antara si istri sah sama si perempuan itu secara pribadi dengan didampingin si polisi serta polisi yang lain tuh olah TKP di atas. Ternyata emang ditemuin bungkus obat kuatnya itu. Padahal kamarku juga di atas gitu kan. Mau kayak mana ini? Kita duduk di bawah tuh selama polisi masih di atas. Nah pas polisi udah turun kita naik ke atas udah di polis lain. Mana ini kamar kita samping-sampingan. Kayak mana lah kita ini nanti. Terus aku turunlah lagi ke bawah. Ada kamar kosong lagi nggak? Kita mau pindah. Nggak ada. Aduh mampuslah kita. Kalau kita pindah hotel, sayang uangnya angus, kita udah bayar kan. Tapi kalau kita nggak pindah hotel, kita salah satunya cuma bisa pindah kamar. Tapi kok kamarnya full, kita nggak bisa pindah. Ya udah, akhirnya kita tetap stay di kamar itu. Sampai pada malam itu kita tidur kan. Sekitaran jam setengah 10, jam 10 malam lah. Terus kebangun tuh kaget. Kok mimpi yang tadi pagi, orang yang tadi pagi. Mimpi apa, Mbak? Mimpi ngelihat dia berdiri di depan pintu. Di depan pintu yang ada polis lainnya memang. Pas aku tengok jam 2 lagi. Niat hati mau tenangin diri tuh di luar. Mau cari udara segar lah, biar tenang. Terus balik tidur lagi. Pas saya buka pintu, itu ngelihat dia berdiri di depan pintu yang ada polis lain. Jadi itu sebenarnya ini gimana sih? Itu habis mimpi ketemu di realita apa mimpi dalam mimpi gitu kan? Waduh. Langsung gimana ya? Nge-freeze lah, nggak bisa ngapa-ngapain, posisinya nggak bisa lari. Abis buka pintu itu kayak nggak bisa teriak, nggak bisa gerak kemana, nggak bisa ngasih kode. Soalnya kan kita juga di depan pintu, teman saya kan juga agak di ke belakang. Aduh, gimana nih gitu. Kagak kepikiran baca doa. Tapi di saat itu kayak ada satu kata yang diucap terdengar. Terima kasih. Habis itu saya bisa gerak. Bisa gerakan. Langsung saya lari tutup pintu jedar. Tapi teman saya nggak bangun sama sekali. Tapi dia itu kayak tidurnya itu nggak nyenyak banget. Kelihatannya kagak nyenyak. Mau tidur lagi kagak bisa. Takut mimpi lagi gitu kan. Endingnya saya melek scroll HP aja sampai pagi. Di situ saya baru cerita sama teman saya. Lu tadi mimpi apaan tidur nggak nyenyak? Mimpiin yang kemarin katanya. Yang kemarin mana? Yang kemarin meninggal. Lah sama dong. Gue mimpi itu juga. Tapi gue kebangun, nge-freeze lihat dia langsung pas kita buka pintu. Tapi kok lu bisa-bisanya kagak bangun sih? Ya kagak tahu, gue kagak bisa bangun. Ya udahlah, anggap aja kita lagi dikasih kalimat terakhir.
Tapi kejadian itu kayak dejavu berulang selama nginep di sana. Sampai 3 hari, 2 apa 3 hari gitu. Endingnya kita karena udah nggak kuat, check out lah kita. Oke lah, tapi ini kamar masih bisa 1 hari nih. Bodo amat, udah kita check out. Nah, kita check out, kita pindah. Tapi kesalahan saya satu, pindah hotel kagak lihat review, kagak lihat komentar-komentar. Jadi langsung asal pesen aja 2 hari. Jadi tuh Bang, saya nyampe di hotel itu kan udah sore, sekitaran jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4, karena sebelumnya kita jalan-jalan dulu. Kita tenangin diri dulu biar kita suasananya yang sebelumnya itu nggak kebawa lagi di hotel yang baru. Nah, kita nyampe di sana, kita parkir, turun ke basement. Kok basementnya gelap, kagak ada lampu nih. Endingnya teman saya tetap yang parkirin motor, saya turun tuh sambil lihat-lihat. Ada kelelawar di atas, terus ada sarang laba-laba juga. Sampai akhirnya ada yang tepok. Tapi pas saya toleh, kagak ada orang Bang. Bayangin, siapa nih? Apa cuma perasaan gua doang gitu. Nah, akhirnya teman saya sama saya itu naiklah ke atas. Abis itu naik ke atas, kita check in. Kita kan udah bayar nih, udah bayar lewat aplikasi. Jadi kita tinggal ambil kunci aja, kita dapat di kamar di lantai 2 lagi. Kita tuh dapat di lantai 2, kamarnya itu deretan ke-3 setelah tangga. Tapi deretan ke-8 setelah ujung. Habis itu kan kita kayak kita masuk kamar seperti biasa, kita beberes, bersih-bersih, kita mandi, terus kayak kita keluar bentar, habis itu kita balik lagi. Terus itu ada kejadian di jam 9 malam. Kita kan pesen makan. Kita kan order makan pakai ojol. Order makan itu kayak makanan kita nyampe sekitaran jam setengah 10. Pas driver ngechat, saya sudah sampai. Ya udah Pak, masuk aja di kamar ini, lantai ini, deretan ini, nomor ini. Oke, saya naik. Tapi pas itu saya kan juga lagi di kamar mandi, posisi balesin chatnya lagi di kamar mandi kan. Nah, si drivernya itu kayak nggak sabaran banget, digedor-gedor pintunya. Mbak cepet mbak, sambil gedor-gedor pintu. Sabar Pak, sabar. Tapi dia ngechat lagi, cepet di mbak, cepet. Aduh, nggak ngenakin orang lagi di kamar mandi. Ini temen gue kemana lagi? Apa jangan-jangan udah molor? Ya udah, akhirnya saya keluar dari kamar mandi, saya buka pintu. Ada apa sih Pak? Mbak, ini Mbak pesenannya. Saya ngasih uang ke bapaknya. Ya udah, makasih ya Pak. Bapaknya ngasih kayak nyari-nyari kembalian. Ini ya Mbak, saya pergi dulu. Ini Bapak ojol kenapa sih? Nggak sengaja pas saya mau masuk ke kamar, saya noleh ke arah lorong. Anjir, apa itu? Langsung saya masuk ke kamar sambil apaan tuh? Ya ampun, cewek rambut panjang sampai ke lantai itu kayaknya. Kelihatan banget. Bajunya kan putih ya. Rambutnya tuh ke depan gini loh. Masa kalau bukan rambut yang ke bawah itu apa dari sini ke bawah tuh? Gila, serem Ampun banget dah, ampun. Ketemu hotel horor lagi, masa iya horor gitu. Gimana ya, yang tadi siang itu juga kayak ditepok gitu kan, baru datang. Hari kedua, teman saya itu keluar sendiri. Saya di kamar, saya nggak ikut. Nah, teman saya keluar, habis dari luar, itu kayak dia itu masuk buru-buru ke kamar. Ada apaan sih? Tadi gua di basement kan. Ngapain? Ya kayak cerita lu kemarin. Ditepok juga loh. Iya, gue ditepok anjir. Kagak ada orang, itu motor cuma ada motor kita doang kan. Dari kemarin cuma ada motor kita doang, kagak ada motor lain. Aduh, jangan-jangan nih hotel horor juga ini. Kalau horor juga sama aja Sami Mawon gitu. Kita dapat 2 kali hotel yang kagak ngenakin. Tenang, kita jangan kayak
jangan berprasangka dulu. Takutnya ini tuh kejadian kemarin masih kebawa, makanya kita kayak udah pindah tempat tapi masih ketakutan. Nah, terus kita kayak biasa sore itu istirahat dulu, habis itu keluar main, ya kan? Udah puas muter-muter main, balik lagi ke hotel, dan lagi-lagi jam 9 malam saya order makanan buat makan malam. Pas drivernya itu datang, dia juga sama, ekspresinya kayak ketakutan kayak gitu, sampai gemeteran juga. Ini drivernya pada kenapa sih? Masa iya ada hantunya beneran? Ini Pak, ya udah hati-hati Neng, takutnya ada apa-apa, saya pergi dulu. Oh iya Pak, ada apaan lagi? Nah pas itu saya, ya lu lagi, nongol lagi nih setan. Kenapa sih harus ada setan di mana-mana? Kagak ada tempat yang aman apa kayak mana nih? Abis itu kayak saya masuk ke kamar lagi, tapi deg-degannya juga masih ada. Kita yang emang lagi hari apes, apa emang tempatnya yang horor nih? Kita mainan HP aja, lupain aja yang tadi. Sekitaran jam 11-an, setengah 12 lah. Teman saya BM nih, pengen martabak. Pesenlah martabak kan. Pesen martabak, pas udah dateng, sama lagi drivernya juga. Dia itu kayak ketakutan, gemeteran, gedor-gedor pintunya kagak wajar. Sampai saya sama teman saya itu keluar. Pas kita keluar, bapaknya itu kayak sambil ngasih orderan ini, kayak kita ngasihin uangnya, bapaknya itu tatapannya ke lorong. Udah ngerasa ini driver ketiga, ya udahlah. Aku yang udah tahu, ngerti. Tapi pas drivernya udah pergi, teman saya malah kepo cari penyakit. Dia kayak melototin ke arah lorong itu, bener-bener pelototin sampai dia itu teriak, apaan itu? Lagian lu ngapain dipelototin? Lagi aku penasaran. Gue penasaran bapak drivernya itu liatin apaan, soalnya kayak sampai ketakutan kayak gitu. Nah, kalau gue mau udah tahu, udah ngerasain selama di sini dari kemarin malam, emang kayak gitu. Udahlah, udah nggak beres ini. Besok kita check out, langsung check out. Kenapa lu mutusin buat check out? Katanya mau 1 bulan di Jogja. Kita kan bisa cari hotel lain gitu kan. Terus teman saya, udahlah ntar lu cari hotelnya horor lagi kayak yang ini. Abis itu kan kayak teman saya mungkin udah kayak nggak nyaman banget. Terus dia bilang, udahlah gue mau balik ke Jawa Timur aja gitu. Mungkin udah capek sama gangguannya, padahal dia yang ngalamin baru sekali 2 kali doang, yang di basement sama yang terakhir doang kan. Nah saya yang udah berkali-kali ini kayak mana? Terus ya udah, kita nginep dulu sampai besok pagi, baru kita beres-beres besok, kita cabut. Nggak malam ini juga kita cabutnya. Udah jam berapa ini? Kereta emang masih ada. Tapi mana mungkin kita bisa tidur ini kalau kayak gini. Ya baca doa aja biar bisa tidur. Lu enak kagak terlalu takut sama setan. Kagak takut sama setan gimana? Kalau kagak takut gue kagak ikut kabur. Nah habis itu kayak kita itu tidur, paginya itu kebangun tapi badan tuh sakit-sakit semua. Udahlah, kayaknya kita ini semalam tidurnya nggak nyenyak dah. Kayaknya begitu. Teman saya kan kayak gitu sambil kayak ngehela napas gitu. Kita beres-beres, tapi habis itu kita sarapan dulu sebelum kita ke stasiun. Kita sarapan dulu, sekitaran kita keluar itu jam 8. Jam 8 kita keluar, kita cari sarapan, terus kita ke stasiun, kita ke loket beli tiket. Saya nungguin teman saya di dalam stasiun. Habis itu dia pulang. Dia dapat kereta, dia pulang. Satu tahun kemudian tuh saya ada kepikiran cowok meninggal itu. Oh, yang di hotel pertama itu. Saya kayak ngide, pesen 1 kamar buat saya sendiri, nggak sama teman saya sendiri, ngide.
apakah masih vibes-nya itu masih sama atau emang udah berbeda karena emang udah ada perubahan atau apa. Itu kayak saya itu pesen hari ini buat besok. Besok pikir besok, sekarang istirahat dulu, besok pagi kita berangkat menuju ke sana. Lagi-lagi saya harus sewa motor dulu nih buat bepergian. Takutnya kan kalau di sana kan saya dari rumah ke hotel kan nggak naik motor, naik bus kan. Nah takutnya kalau saya mau keluar-keluar atau kemana, repot nggak ada motor. Jadi sewa motor ke tempat yang biasa aku sewa, terus balik ke hotel itu ditanya lagi. Lama setahun nggak muncul, habis dari itu. Iya, kangen, alasannya gitu. Kangen sama suasana sini. Ya udah, berarti lu masih kangen sama gua, sama teman-teman yang di sini kan. Iya pasti. Makanya ini gua balik lagi ke sini, inget kan. Jadi mau kamar yang mana nih? Yang kosong mana aja? Kamar ini sama kamar ini. Ya udahlah, gua di dua-dua. Yakin lo dua-dua kagak takut? Kagak. Lagian udah berapa tahun sih? Iya, udah 1 tahun. Ya udah ngapain takut? Ya udah, yakin lo nggak takut? Kalau takut lo ke bawah. Iya tenang, santai. Habis itu saya naik ke atas. Emang sih pas itu vibes-nya kayak ke flashback lagi, keinget lagi. Pas kayak saya digedor-gedor, cewek itu nangis-nangis, terus minta tolong, sampai kayak itu dia tak pinjemin selimutnya nggak mau karena malu, sampai saya lari ke kamar ngambil selimut, nutupin dia, gotongnya itu saya kayak keinget lagi gara-gara natap kamar itu. Jadi kayak sambil buka kunci pintu tapi saya lihat gitu loh ke arah kamarnya. Terus habis itu saya masuk ke kamar, rebahan langsung, ngecas handphone. Saya ngabarin teman saya, inget kamar ini nggak? Tak fotoin. Lah, lu ngapain di situ? Tenang, aku mau mengingat masa-masa itu. Masa-masa itu gimana? Lu cari penyakit gitu kata dia. Enggak, cuma kayak penasaran aja. Jadi kayak ngobatin penasarannya ya dengan aku datang ke situ, dengan aku datang ke sini, dengan dengan tujuanku yang kayak gini. Jadi kayak tujuanku tuh karena penasaran. Vibes-nya itu masih sama apa enggak? Apakah masih serem kayak kemarin, dapat mimpi-mimpi kayak kemarin, ketemu kayak kemarin, atau kayak mana? Ya udahlah lu, selamat menikmati aja, takut-takut ntar kejadian lagi. Aman, santai. Abis chattingan kayak gitu, udah mulai rip-rip ngantuk gitu kan. Padahal itu sekitar masih siangan menuju sore lah. Itu kayak udah ngantuk banget, berat ini mata. Udah bangun-bangun jam 2 pagi. Gara-gara apa bang? Gara-gara mimpi. Mimpi ini tuh lagi. Jadi kayak apaan ini? Mimpinya terulang lagi. Dan pas lihat handphone itu udah jam 2. Memang jam 2. Time-nya sama, mimpinya sama. Terus tapi nggak lama kayak ada bau lewat di hidung. Aromanya apa, Mbak? Kayak bau-bau amis, iya. Obat-obatan, iya. Terus kayak bau-bau sangit. Untuk yang kali ini kita mau buka pintu tuh ragu. Buka pintu enggak. Lama banget. Sampai akhirnya kayak mau nggak mau demi mengobati rasa penasaran itu, bukalah pintu pelan-pelan. Pas kita lihat langsung ke arah kamar itu, ada lagi dia. Tapi penampakannya nggak kayak kemarin. Kalau kemarin tuh masih kayak biasa-biasa aja, masih wajar-wajar aja. Yang ini gimana nih? Cuman kayak lebih pucat lagi, kayak hampir kayak udah mukanya itu nggak bener-bener, badannya itu nggak bener-bener utuh badan dia, tapi emang bener-bener posisi pas dia berdiri di mimpi. Serem sih, lebih serem. Nge-freeze lagi di situ, nggak bisa berkata-kata. Waduh, gila serem banget ya.
Aduh, apalagi nih dikerjain lagi nih sama hantu ini. Tolong lalu jangan ngerjain gue cuma penasaran aja, masih vibes-nya sama nggak sama kejadian kemarin. Ini malah lu tampakin beneran ya. Baca doa lama kali. Kayak Al-Fatihah itu saya ulang-ulang aja. Kayak kagak tahu doa lain gitu, kayak nggak tahu doa lain. Endingnya bisa gerak, kayak lega banget sih, bisa gerak, bisa napas dengan tenang. Kayak tadi tuh ngap-ngapan banget. Soalnya kayak kita tuh nahan bau gitu loh. Jangan napas biar itu baunya itu nggak masuk ke hidung, tapi tetap masuk itu kan. Akhirnya bisa gerak, masuk ke kamar, habis itu keluar lagi, masih ada dia. Terus saya tanya dong, maunya apa? Kan saya cuma penasaran aja loh gitu. Terus kayak ada jawaban, katanya penasaran kan, mau tahu yang sekarang kayak gimana. Endingnya dikasih nampak bentuk dia yang mungkin sekarang bentukan dia seperti itu. Jadi kayak dikasih visualisasi kitanya. Ya udah, sekarang kan penasaran saya udah kayak terobati juga. Udah ya, kita sama-sama saling mendoakan aja. Biar dosa-dosamu tuh kayak dihapuskan yang kemarin-kemarin. Kamu meninggal dalam keadaan apa kemarin, semoga itu kayak dimaafkan oleh yang kuasa. Kayak udah ya, pergilah, jangan ganggu. Aku nggak mau ganggu kok, cuma penasaran aja. Abis ini aku pergi, nggak bakalan penasaran lagi karena udah tahu. Dan udah ngerti kamu bakalan pergi terus. Nggak bakalan gangguin nih hotel lagi, kayak biar keadaan hotel itu kayak semula. Nggak berat, nggak ngap lagi. Padahal kan cuma di atas 3 kamar doang. Tapi di kamar yang atas itu kayak ngap banget. Hawanya ngap banget, paling ngap di atas. Akhirnya saya balik tidur lagi. Saya cuma kayak ngerenung aja. Apa besok bakalan matinya, takutnya mati begitu juga. Kayak belum siap juga kalau tiba-tiba dicabut nyawanya begitu. Kan. Jadi ini kayak teguran juga buat kita. Biar kita itu nggak berbuat yang macam-macam sama yang bukan pasangan kita. Buat menghindari hal-hal yang kayak gitulah. Abis kayak ngerenung kayak gitu, tidur lagi, bangun, udah jam check out. Karena saya memang cuma penasaran, ya udah, saya kayak cuma 1 hari aja di situ, 1 hari 1 malam. Habis itu saya pulang. Terus kukira itu udah selesai aja sampai situ. Okay. Ternyata ceritanya tuh nggak sampai di situ. Jadi kayak ceritanya itu kebawa sampai ke rumah. Jadi mungkin karena kedatangan saya kemarin nggak sopan atau memang ada tujuan tertentu yang memang dianggap dia itu nantangin atau memang ini loh kemauan lo. Nah itu tuh berawal dari kayak saya kan di rumah sendiri. Karena ibu saya kan udah menikah lagi, jadi dia tinggal sama suaminya. Adik saya udah menikah, dia tinggal juga sama suaminya. Kakak saya udah menikah, tinggal sama istrinya. Ya udah, tinggallah saya sendiri di rumah. Di rumah itu kayak pas itu iseng-iseng sih. Saya kayak lapar mau masak, mau makan masak dulu di dapur. Kamar mandi kan di luar ya. Sebelum aku mau masak kan aku mau ke kamar mandi dulu tuh, biasa buang air dulu. Itu habis maghrib kamar mandi di luar. Nah pas saya baru buka pintu, saya turun buka pintu kamar mandi lagi. Di dalam kamar mandi di pojokan itu ada dia. Anjir, ngapain dia di kamar mandi? Kan udah kelar. Aduh, saat itu merinding sebadan-badan. Kayak ini ngapain ngikut ke rumah, udahlah tahu di rumah sendirian. Kalau di hotel kemarin masih mending, ada orang ya kan. Ini di rumah sendirian, jam segini mau minta tolong ke siapa? Aku habis ngeliatin dia itu nge-freeze langsung. Nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di situ kayak, aduh, ini nggak bisa nih gini-gini terus. Harus bisa gerak, gimana caranya, kayak dipaksain gitu loh bang. Dipaksain biar kita bisa gerak, cuma bisa ngebatin aja. Tolonglah,
Gue ini gak gangguin, gue cuma mau ngeliat situasi aja, penasaran aja, ngobatin penasarannya masa salah sih gitu. Tapi kayak semakin kita paksain semakin kita nggak bisa gerak. Tapi gimana caranya tetap dilawan lah. Udahlah bodo amat, gimana caranya dilawan. Akhirnya sampai bisa gerak, lari saya. Tapi bukan lari ke arah dapur, lari ke depan. Jadi muter saya masuk, takut saya. Jadi kayak pintu dapur tak biarin menganga aja udah. Saya manggil orang lah, cari orang buat, ayo temenin gue yuk. Temenin apa? Ayo temenin aja. Ini apa, soalnya kayak tadi tuh ada hewan, alasanku kan gitu. Ya elah, hewan apa? Nggak tahu, matanya merah, alasannya gitu kan. Biar teman saya yang nemenin ini nggak takut, tetangga. Ya udah, akhirnya ditemenin tuh nutup pintu belakang. Nggak jadi saya masak, numpang aja makan di rumah tetangga gitu kan, cari aman, takut. Tapi kan saya nggak mungkin di rumah tetangga saya terus dong. Ada masanya saya juga harus pulang. Saya balik ke rumah lagi sekitaran jam 10, setengah 11-an. Pas saya nyampe ke rumah, itu kan saya rebahan, tiduran, kayak scroll biasa, scroll TikTok sambil ngerjain kerjaan yang sama, editan. Terus tiba-tiba ada bauan lagi tuh muncul. Kenapa harus ganggu saya mulu? Kan saya udah kayak gimana? Ya kan kamu yang penasaran. Kenapa harus diulang-ulang lagi itu kalimat? Kan udah selesai. Belum selesai. Bisanya bilang kayak gitu. Tapi kayak kalau misalnya orang lain yang dengar, saya ngomong sendiri. Kemungkinan bisa dikata gila kali ya. Cuman kan kayak saya itu memang ngomong langsung sama dia, ada apa lagi? Apa yang belum selesai? Kamu kan udah kayak penasaran sama saya, istilahnya kayak gitu. Kamu udah berani nemuin saya, harusnya bisa pamitan baik-baik dong sama saya. Kan udah pamitan baik-baik, kita kemarin udah saling mendoakan kan. Kurang baik-baik apa lagi? Permisi sama minta maaf dulu karena udah ngeganggu. Istighfar kataku. Masa iya sih harus minta maaf sama setan gitu, istilahnya kan. Harusnya kan kalau udah setelah kayak 40 hari udah nggak ada ya kan. Tapi ini kenapa masih ada aja, sampai ngikutin ke rumah lagi. Sampai kayak mau gimana ini cara ngatasinnya biar dia bisa pergi gitu. Sampai akhirnya itu saya cerita sama orang. Saya ngechat, ini gue digangguin nih. Tak fotoin kan posisi dia di mana, di pojokan kamar. Tak fotoin, ada tuh di situ tuh. Nah terus sama temanku tuh di video callin sama tetangga dia kan ustadz, ngerti soal begituan. Tapi pas di kamera itu kelihatan, Mbak? Kagak, nggak nampak, cuma ops. Jadi kayak cuma ops kayak gitu doang. Jadi kayak cuma titik-titik kayak gitu. Nah terus kan kayak di video call sama si ustadz itu kayak disuruh ngarahin ke sudut yang aku maksud. Tak arahin ke sudut yang aku maksud. Nah habis itu kayak dia, oh saya paham, kamu tuh diikutin. Iya karena memang dia itu meminta kamu buat minta maaf karena udah kayak istilahnya penasaran sama dia. Mungkin kenanya nantang lah ya Mbak. Kenanya mungkin kenantang kayak gitu. Jadi kayak sebaiknya kamu minta maaf sama dia. Setelah itu besok kamu kesini saya ruqyah, saya bersihkan. Oh iya jangan lupa malam ini kamu minum air putih, jangan lupa bacain Al-Fatihah 7 kali. Oke, saya lakuin. Habis itu kayak badan saya itu agak enteng pas habis minum air doa itu. Agak enteng, jadi terus langsung plek tidur. Keesokannya aku datang ke rumah temanku, sama temanku diajak ke rumah ustadz itu. Nah, habis di rumah ustadz itu kayak saya diruqyah. Diruqyah tuh rasanya nggak enak banget. Apa itu Mbak yang Mbak rasain? Kayak kita itu mual tapi nggak keluar. Mual tapi nggak mau keluar. Jadi kayak
ngeganjel doang, kayak ngeganjel doang di sini. Ini gimana sih, nggak mau keluar. Sampai akhirnya dibacain doa yang kenceng-kenceng gitu. Keluar lagi semua hitam-hitam. Katanya itu emang energi negatif yang ikut. Yang ikut itu bukan cuma dari hari kemarin. Jadi dari udah 1 tahun yang lalu, berarti pas saya lagi nginep di antara 2 hotel itu tadi. Entah itu dari yang orang meninggal itu atau di hotel yang satunya. Semuanya udah keluar. Habis itu udah nggak ada gangguan apa-apa lagi, hidup tenang, damai. Dan dari situ saya udah nggak mau cari penyakit lagi, udah nggak mau kayak penasaran lagi sama hal-hal yang enggak. Takutnya kayak kejadian itu terulang lagi karena kesalahan yang kayak gitu. Udah, itu cukup pengalaman pertama dan terakhir, jangan mau mengulanginya lagi. Takut kalau kita kayak mana-mana terjadi hal yang nggak kita mau. Nah nih Mbak, kan tadi Mbak juga bilang nih, Mbak nih diikutin sampai rumah nih. Tapi kalau untuk temennya Mbak nih, si Ari nih, sempat gak dia cerita? Pas sampai rumah dia ngalamin apa aja nih? Oh, dia ngalaminnya malah pas baru-barunya dia balik katanya. Itu dia katanya ada yang ngikutin. Pas udah baru nginjek stasiun, itu kayak ada yang ngikutin. Perasaannya itu nggak enak. Nah, pas nyampe di rumah dia udah beres-beres, baru juga rebahan, muncullah bayang-bayang si itu. Jadi dia itu kalau malah kejadiannya setelah di rumah dia juga, tapi diikutinya dari stasiun. Tapi emang bisa ya setan itu ngikut ke stasiun kayak gitu? Oh, kurang tahu juga sih. Kayaknya bisa sih. Nah, pas tadi Mbak ke resepsionis hotel nih sama temen, kan dia sempat nanya nih, kok baru kelihatan lagi gitu. Berarti sebelumnya Mbak ini pernah ke hotel itu? Saya tuh sering bawain tamu kan, maksudnya kayak sering bawain orang buat masuk ke dia. Nanti kan aku juga dapat persenan juga. Oh, berarti sebelumnya belum pernah ya? Kalau yang sebelum-sebelumnya memang beberapa kali nginep di situ. Jadi kayak setiap aku ada problem nyari tempat menyendiri ya ke sana. Tapi sebelum kejadian ini, sebelum Mbak nginep nih, sempet dapat gangguan kayak gini juga gak? Enggak pernah ngalamin apa-apa. Jadi cuma itu pertama aku ngalamin kayak gitu. Tapi nih, si penjaga hotel ini sempet gak cerita ke Mbak nih? Tentang keadaan hotel itu gimana tuh setelah kejadian itu? Apa pengunjung ada yang kesurupan atau ada yang dapat gangguan gitu Mbak? Ya kayak selama 14 hari itu kan di Police Line. Selama 14 hari. Sama itu kamar nggak disewain juga selama 14 hari. Itu tuh kayak emang vibes-nya masih serem. Cuman kayak dia itu manggilin yang ngerti lah istilahnya. Buat minta doa, buat diruqyah tempatnya biar nggak ada lagi gitu. Tapi habis itu aman-aman aja. Tapi kok pas saya ke sana itu yang ngalamin lagi. Kenapa? Emang karena saya yang nyariin? Apa karena memang apa karena saya yang nyariin? Apa karena memang dia yang masih di situ? Cuman posisinya nggak ganggu aja. Apa kayak mana? Jadi orang nggak bisa ngerasa kalau ada dia di situ gitu loh. Seperti nggak ada apa-apa setelahnya, setelah 14 hari itu. Jadi kayak aktivitas itu normal-normal aja. Tapi kalau untuk si korbannya nih Mbak sempet cari tahu gak kalau beliau itu siapa sih? Itu tuh pernah kan cerita kalau dia itu punya jabatan. Oh, jadi salah satu yang punya jabatan. Oke. Ya pada tahun itu kayak dia itu memang punya jabatan, jabatannya memang juga bagus. Makanya mungkin banyak cewek-cewek yang nyantol sama dia juga sih. Oh, akhirnya karena obat kuat jadi begini ya. Wow, kuat. Nah, kan tuh tadi Mbak bilang kalau motor Mbak ini rusak ya. Ini kalau tahu rusaknya karena apa Mbak? Itu saya nabrak taksi. Udah nabrak belakang lah. Motornya itu bisa dibilang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau diperbaiki sama aja kayak kita beli motor second abisnya. Terus helmnya itu sampai pecah juga. Sampai leher saya itu kayak disangga gitu loh. Nah ini kan masih ada bekas nih. Ini masih ada bekas jahitannya sama di sini tuh. Itu mobilnya juga sampai belakangnya itu udah hancur, benar-benar hancur.
Jadi nggak tahu itu kekencangan saya bawa motor itu berapa. Tahu-tahu udah di rumah sakit, ini udah disangga aja. Kenapa motor saya hancur dan kenapa saya harus rental motor, ya karena motor saya hancur itu, karena kecelakaan. Kan tadi saya dengerin Mbak nih kan Mbak bilang asli Jogja ya. Tapi kok logatnya ini logat Medan gitu, agak Sumatera gitu. Sumatera Utara maksudnya. Ya karena memang ayah saya. Cuman kan sebelumnya itu saya nggak tahu kalau ternyata ayah saya orang Batak. Karena ibu saya itu nggak cerita. Jadi ibu saya cerita kalau ayah saya orang Batak itu saat saya usia udah mau menikah. Di usia 18 tahun. Di saat saya mau nikah baru dikasih tahu kenapa saya beda, kenapa saya nggak mirip sama ibu, miripnya sama orang lain istilahnya kayak gitu. Tapi ibu itu pernah menyinggung kalau saya itu pernah didonorin darah sama orang Batak, bilangnya kayak gitu doang. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya 18 tahun siap nikah, ibu saya baru cerita kalau memang saya itu ada keturunan Bataknya. Kayak gitu. Jadi selama ini yang saya anggap ayah kandung, seperti ayah saya sendiri itu ayah adik saya. Kayak gitu. Jadi kayak, oh pantes. Yang lain kenapa suaranya lembut-lembut, kenapa saya suaranya gede banget. Oke, agak lebih lantang lah ya. Logatnya juga agak beda. Padahal saya itu nggak diajarin logat sana, tapi kayak kita itu udah kebawa sendiri gitu. Nah, lebih terasa lagi semenjak saya balik ke Medan kemarin. Saya kan 2024 di Medan. Nah, itu semakin terasa. Cuman kan pas nyampe sana ternyata ayah saya udah meninggal. Jadi kayak, oke. Udah harus kuat, nggak ada ayah lagi. Ayah udah meninggal juga, ayah kandung udah meninggal juga. Jadi saya tinggal punya ibu. Nah nih Mbak, saya mau tanya tentang Jogja nih. Nah orang-orang kan tahunya Jogja tuh ya ikonnya kayak Malioboro, Tugu gitu kan. Tapi ada gak sih Mbak yang banyak-banyak orang nggak tahu di sana, tapi tempatnya itu bagus gitu? Kalau tempat yang banyak orang nggak tahu itu banyak pantai-pantai baru. Yang di daerah Gunung Kidul itu banyak pantai baru. Yang bahkan masih minim penjamahan juga ada. Terakhir pas saya ke sana itu ada pantai namanya pantai apa ya, lupa aku. Itu di dekat Watu Kodok. Itu pantainya itu kayak masih kanan kiri pohon jati. Itu jalanannya masih batu-batu semua. Itu saya ke sana 2021. Kemungkinan sekarang udah jadi jalan. Udah bagus kemungkinan. Cuman kayak masih belum terkenal seperti pantai-pantai lain. Soalnya kan kayak tempatnya itu cuma terpencil gitu loh. Cuma nyelip doang. Kalau pantai Watu Kodok, Krakal, Baron itu pasti terkenal juga. Wadiombo itu pasti terkenal. Destinasi juga itu ke mana? Yang paling orang suka kunjung itu Kampung Inggris. Kampung Inggris itu kan kayak kita itu selain mau ketemu bule-bule kan biar kita bisa ngasah juga. Nah, dan tempat-tempatnya itu yang masih terpencil ya, selain pantai ada Gua Jepang. Oh oke, Gua Jepang. Iya. Ada lagi sih, tapi yang paling terkenal itu Parangtritis. Parangtritis itu paling terkenal. Soalnya kayak sering buat acara kayak nyadran. Hari-hari tertentu tuh pasti ada larangan-larangan tertentunya. Misalnya nih pas satu suro nih nggak boleh keluar-keluar. Apalagi kalau yang pas suronya itu jatuh di weton. Weton yang emang dianggapnya kayak kurang cocok untuk keluar pas suro-suro itu. Kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman dari Mbak Juwika ini. Bisa kita ambil positifnya, buang-buang jauh negatifnya. Kisah kali ini ya serem banget Sob ya, karena sampai ada yang meninggal, dan meninggal itu karena obat kuat. Obat kuat. Wow. Mungkin teman-teman di rumah nih ada yang konsumsi juga, atau ada yang nggak kuat jadi harus minum obat kuat. Gimana sih rasanya? Saya seumur hidup saya belum pernah tuh minum-minum gituan gitu. Karena saya sudah merasa kuat. Aduh kalau bahas itu jadi kayak gimana gitu saya Sob. Enggak, jadi maksudnya
kenapa sih orang harus minum obat kuat gitu? Karena kan ya kan begini kan menikmati gitu kan. Apa dapat komplain dari seorang wanitanya gitu. Jadi harus kuat-kuat gitu. Aduh, nggak kuat saya nahan. Maaf yang baju ya. Karena gini ya, ya obat kuat itu kan punya resiko sob ya. Karena obat keras ya bisa dibilang. Buat si Anu tuh dipaksa buat berdiri tegak gitu kan. Jadi dipaksa, kameramennya tahu aja nih. Jadi dipaksa buat kerja keras gitu kan. Jadi kan ya kasihan ginjal, kasihan yang lain-lain gitu. Kalau bisa mah ya udahlah apa adanya. Durasi 10 menit juga nggak apa-apa. udah kita closing. Ini kameramennya nggak kuat nahan ketawa di astagfirullahaladzim. Ya poinnya ya tetaplah kita ya jangan macam-macam lah gitu. Selama itu bahaya jangan sih kayak obat kuat gitu. Oh ya Allah ya Rob. Banyak sih jual. Terus ada yang magic juga tuh ya. Ya ini buat 18 plus ya mungkin yang buat 25 plus lah yang udah nikah yang kita bahas. Intinya resikonya terlalu gede lah kalau kita mengkonsumsi obat-obat itu apalagi berlebihan. Mungkin ya kan gue bukan dokter mungkin kalau ya sesuai takaran ya mungkin it's okay lah dan itu jarang-jarang. Tapi kalau setiap mau gini minum ya hancur juga tuh badan gitu kan. Dan juga nih buat teman-teman di rumah nih, mungkin di sini ada warga Jogja nih atau daerah istimewa Yogyakarta gitu. Kan tadi Mbak Dwika bilang ada Goa Jepang gitu. Dan mungkin teman-teman warga Jogja asli nih atau sekitarnya tahu nih tempat wisata di Jogja tuh yang bagus apa aja sih selain itu. Saya pribadi gitu sebagai ya dari Jakarta gitu kan. Kalau ke Jogja ya bener Malioboro pertama tuh gitu kan. Terus ya Candi Borobudur, Candi Prambanan, walaupun bukan daerah Jogja ya, tapi kan masih sekitar gitu kan. Terus sama apa sih namanya tempat bendungan yang di Merapi tuh apa sih namanya? Apa namanya? Bangker gitu, Bangker Kali Adem gitu. Nah mungkin di sana ada lagi tuh tempat-tempat wisata yang lain yang punya sejarah, nilai sejarahnya tinggi, terus tempatnya bagus, terutama buat nongki-nongki, yang tempatnya itu ya buat foto Instagramable lah. Rekomen gue dong, terus di kolom komentar. Karena di dunia wisata salah satu pendapatan nomor 1 di Indonesia. Jadi kita sebagai warga lokal welcome lah sama para turis-turis lokal, internasional, bahkan dari alien datang ke Indonesia pun kita harus welcome. Selama dia baik-baik aja, kita tetap baik. Kalau dia konyol dikit, sentilah sedikit. Oke, bawa obat kuat lagi. Udahlah ya, sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasi berapa jam? 15 menit kali ya, dadah. Enggak deh, setengah jam. 1 jam lah kalau obat kuat, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.